Perkenalkan, di sini saya atas nama Niwen Cynthia Dewi dengan NPM terakhir 385. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Jika bisnis plan ini kalian kembangkan, seperti apa prediksi penjualan dari Cookie Monster yang telah kalian produksi ke depannya apabila mengalami kesulitan dalam bahan baku? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu jika bisnis plan ini dikembangkan, seperti apa prediksi penjualan dari Cookies Monster yang telah dibuat ke depannya apabila mengalami kesulitan bahan baku. Jadi yang akan kami lakukan jika usaha Cookies Monster kami mengalami kesulitan bahan baku adalah menggunakan stok cadangan bahan baku terlebih dahulu, sambil menunggu stok bahan baku datang atau ada kembali. Karena sebelum membuat usaha itu, kami juga sudah membuat penjadwalan pembelian bahan baku dan memperhitungkan jumlah pesanan produk dan selalu menyiapkan produk cadangan setiap bulannya. Perkenalkan, nama Shane Komalsupiati dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 383. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 8, yaitu pertanyaannya, langkah atau strategi awal apa yang akan kalian lakukan untuk membangun bisnis plan yang kalian rancang dalam bidang kuliner ini dapat berjalan atau terrealisasi di masa depan nantinya. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Devi Santina dengan NPM terakhir 373. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eming. Langkah atau strategi awal apakah yang akan kalian lakukan untuk membangun bisnis plan yang kalian rancang dalam bidang kuliner Cookies Monster ini dapat berjalan? Adapun langkah atau strategi awal yang akan kita lakukan untuk membangun bisnis kami di bidang kuliner, yaitu yang pertama dengan melakukan riset pasar. Dengan melakukan riset pasar, kita bisa memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen membantu kita menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, menghasilkan produk atau jasa yang inovatif, di mana kita berupaya menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan segala kesempatan, di mana kita harus sepandai mungkin memanfaatkan peluang kolaborasi, sinergi, dan kerjasama di berbagai jejaring komunitas, karena itu merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, tetap cermat mengelola keuangan. Mengontrol keuangan menjadi strategi mempertahankan bisnis yang harus dilakukan. Yang kelima, berinovasi mengikuti perkembangan pasar. Membentuk ide produk baru yang menarik dan unik mengikuti perkembangan pasar sehingga memiliki peluang pasar dan dapat menarik konsumen serta adanya peningkatan daya jual. Yang terakhir, menjaga selalu loyalitas pelanggan. Karena di dalam berbisnis, menjaga kepercayaan pelanggan sangatlah penting. Perkenalkan, nama saya Stefania Agresia Kana dengan NPM terakhir 343. Pertanyaan saya, bagaimana strategi kalian jika produk kalian tetap tidak menarik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan lansia? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Stefania. Bagaimana strategi kalian jika produk kalian tetap tidak menarik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan lansia? Strategi yang akan kita lakukan jika produk yang kita buat tetap tidak menarik di kalangan masyarakat, terutama di kalangan lansia, adalah yang pertama, mengubah strategi baru. Jika strategi pemasaran yang lama tidak efektif, maka kita dapat membuat strategi pemasaran yang baru, yang lebih menyasar pangsa pasar produk kita. Yang kedua, mengubah display toko. Kita dapat merubah display toko kita dengan tema kekinian saat ini, sehingga konsumen dapat menilai bahwa toko kita menyediakan produk kualitas terbaik. Yang ketiga, custom produk. Dalam kemasan atas produk sangat berpengaruh pada daya tarik konsumen. Kita dapat mempercantik kemasan produk kita dengan perpaduan kualitas warna pada produk, sehingga dapat menghilangkan efek membosankan dalam kemasan produk kita. Yang keempat, memberikan diskon yang cukup besar pada produk sehingga pelanggan akan lebih tertarik. Baik, saya Ilva Dwi Arianti dengan NPM terakhir 374. Ingin bertanya kepada kelompok 8. Ketika sedang memberikan layanan pelanggan terbaik kepada pembeli, apakah bisnis Anda jadi pembincangan di luar sana? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilva. Ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, apakah bisnis Anda akan menjadi perbincangan di luar sana? Jawabannya, iya.
Karena ketika kita selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, maka bisnis kita akan dikenal mempunyai pelayanan yang baik dan menjadi perbincangan di masyarakat. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nekoma Ayu Ersanti, MPM 384. Izin bertanya pada kelompok 8. Kenapa kelompok 8 ini memilih bisnis cookies sebagai bisnis plan, sedangkan yang seperti yang kita ketahui bahwa bisnis cookies sudah ada di mana-mana? Dan pertanyaan kedua, apakah kelompok 8 ini yakin bahwa bisnis plan-nya ini dapat berjalan, serta bisnis cookiesnya ini dapat berkembang nantinya? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Yulianufta Dewi dengan NPM terakhir 340. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mahyu. Bisnis plan milik kami ini akan mengacu pada Cookie Monster, bisa dilihat untuk daerah sekitaran Denpasar dan yang lainnya. Belum terdapat toko ataupun orang yang ingin mengolah atau menjual Cookie Monster. Melihat peluang yang besar ini, kami pun memiliki ide untuk menjual cookie dengan menu utama yaitu Cookie Monster. Terlebih lagi banyak orang yang meminati Cookie Monster namun harus membeli secara online karena belum ada toko yang menjual Cookie Monster. Karena itulah kami memiliki ide dan mengeluarkan ide secara bersama-sama untuk berjualan Cookie Monster.